Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Mian Sumariana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi menjawab banyak dari komenan dan tag di sosial media Mian perihal kecelakaan yang ada di Tol Ciawi. Oke, bakalan Mian bahas. Cuman Mian juga mau mengingatkan di sini, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan apa yang Mian miliki kemampuan ini. Mungkin juga tidak sebarang orang untuk percaya gitu. Di sini Mian mau tegaskan, jika kalian tidak percaya dan jika kalian tidak mau mendengar, istilah kasarnya, nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau kalian ada masukan, boleh untuk komen di kolom komentar. Dan jika dari teman-teman semuanya pengen tahu nih penjelasan dari Mian dalam setiap tragedi atau masalah atau kasus, boleh untuk komen di kolom komentar masalahnya apa. Dan di sini Mian bakalan bahas soal kecelakaan yang terjadi di Tol Ciawi. Oke. Ada pertanyaan katanya, Kak, ini kecelakaan karena teknisi atau karena sosok lain? Oke, Mian bakalan cek sekarang. Dan Mian kalau meramal itu menggunakan air putih. Di sini kemampuan Mian itu menerawang pakai energi batin. Mungkin saat menerawang ya memang membutuhkan energi yang luar biasa. Sampai lemas, sampai mimisan, sampai pusing, bahkan sampai drop. Dan Mian akan coba untuk melihat kejadian di lokasi tersebut. Dan sumpah demi apapun, Mian belum lihat berita-berita apapun perihal kecelakaan tersebut. Dan Mian takut kalau Mian baca dulu nanti ke distract atau apa gitu. Lebih baik kayak Mian langsung lihat aja. Oke, Mian lihat di sini ada truk besar. Truk besar tersebut itu kayak awal mulanya dia tuh kayak ngelamun. Di dalam pikirannya itu kayak banyak sekali tekanan, banyak sekali masalah. Bahkan kayak dia tuh sudah berusaha untuk lari dari pikiran tersebut, tapi sulit. Nah, saat melamun, mendarai sebuah mobil, dan dia tiba-tiba hilang pikirannya. Hilang semuanya. Dan mobil itu oleng, sampai kayak dia pusing, menubruk, terpental, lalu terjadilah di sini. Ini Mian bakal bahas secara sosok gaib yang ada di sana. Jadi si supir tersebut jika belum sadarkan diri wajar aja. Karena si supir tersebut ada yang memasuki roh halus. Sehingga pikirannya dibuat kosong, pikirannya dibuat tidak tenang, kayak merasa ngelamun, berasa diambang-ambang, supaya kayak dia tuh dalam mengendarai itu kosong. Dan itu kenapa? Apakah ada faktor di tempat atau dari dianya? Yang pertama adalah faktor dari adanya serangan black magic ke dalam si supir tersebut. Serangan black magic yang dimana mempengaruhi pikiran manusia yang pada awalnya ingin masuk ke fisik sakit, tapi di sini serangan black magic ini dia ingin mencelakai. Nah, ada orang yang gak suka sama orang tersebut. Ditambah di tempat itu emang aku lihat dari segi energi dunia lain cukup besar. Nah, jadi mendorong si black magic ini masuk ke dalam pikiran supir tersebut. Dan sosok tersebut adalah sosok hitam yang besar masuk ke dalam pikiran untuk mencelakai. Oke, ternyata pas supirnya itu, supir truk ini dia emang sedang mengalami masalah keluarga kalau aku lihat di sini. Dan ada gangguan sehingga kayak dia tuh
dibenci, ada satu orang yang membenci sampai ingin kayak dia tuh celaka. Dan maaf potong sedikit, Mian turut berduka cita apa yang telah terjadi sampai banyak korban dalam kecelakaan tersebut. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan, dan apa yang telah terjadi itu biarlah menjadi hal positif nantinya di masa depan, dan kita selalu dalam lindungan Tuhan dalam berkendara, dalam hal aktivitas, dan jangan lupa saat kita keluar rumah itu alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Dan aku lihat di sini di lokasi tersebut ada sosok yang menyeberang, sosok wanita yang menyeberang jalan, sehingga bukan hanya supir tersebut yang oleng, tapi pengendara lain juga di situ kayak merasa janggal, merasa aneh di tempat tersebut. Ini secara gaib ya, merasa aneh dan merasa gak enak di tempat tersebut. Itu oke. Dan dari segi teknisi, aku lihat di sini adanya blong rem yang secara disengaja. Ada orang yang ada orang jahil yang ini apa ya, si pengendara mobilnya itu sengaja dibuat blong. Terus juga aku lihat di sini kecelakaan tersebut itu jika dilihat dari faktor teknisi, rem yang blong, terus juga guys, kalian dengar nggak? Tiba-tiba barang jatuh. Demi Tuhan, demi apapun, tiba-tiba kayak ada yang ngelempar barang jatuh tapi nggak ada apa-apa. Oke, kan Mian singgung soal serangan black magic. Nah, mungkin kalau emang si bapak tersebut dia belum sadarkan diri, itu coba untuk didoakan, coba untuk banyak berdoa, karena yang ditakutkan adalah jika dia belum sadarkan diri, si arwahnya itu nggak masuk ke badan tapi masih di luar. Karena emang dari segi tempat juga di situ ternyata ada sosoknya, sosok wanita putih yang menyeberang. Terus juga ada yang ganggu pikiran, dan aku lihat ada masalah karena oknum manusia juga, oknum manusia yang dimana ini dia sengaja ingin mencelakai, dan sampai di situ mungkin bisa dicek di salah satu mobilnya ada rem yang emang tali remnya atau mesinnya sengaja diputuskan. Dan mungkin kalau ada rekaman CCTV di sini ada kejanggalan saat proses sebelum terjadinya penabrakan pertama. Itu secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja, dan kalau dilihat dari supirnya itu emang benar yang lihat di sini ada serangan hal gaib yang masuk ke dalam pikiran. Jadi ini tuh ada dua masalahnya. Karena serangan black magic, karena serangan pikiran yang dimana di bawah ambang-ambang, terus juga dibuat linglung, dibuat pusing supaya saat berkendara itu kosong karena orang yang nggak suka sama dia. Yang kedua adalah di tempat tersebut emang ada sosok yang menyeberang, dan di tempat tersebut emang Mian gak bisa bilang kalau tempat tersebut itu apakah menginginkan tumbal. Mian gak bisa bilang iya. Karena apa? Karena saat Mian cek di sini, jika tempat tersebut menginginkan tumbal, itu si sosoknya yang ada di sana tidak haus darah sebelumnya. Tapi semenjak kejadian ini,
Kenapa? Sosok yang di sana itu seperti haus akan darah, haus akan nyawa. Mungkin di sini garis besarnya adalah yang Mian takutkan dan Mian ingatkan nanti kalau udah terjadi lagi, kalau ada kejadian lagi, tempat tersebut karena kejadian ini itu setiap tahun pasti akan terjadi kecelakaan. Karena sudah datang sosok yang dimana dia menginginkan nyawa. Jelas. Sebelumnya Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, terserah. Kalian mau percaya atau tidak. Kalau itu negatif, buang. Kalau itu positif, ya istilahnya ya kalian buat berjaga-jaga. Dan setelah kejadian ini, mungkin di akhir tahun akan ada kejadian lagi di tol tersebut. Mungkin ya beda jaraknya ya. Mungkin antara 10 atau 20 km dari tol tersebut. Harus hati-hati. Dan Mia lihat di sini ada sosok yang ingin mengambil nyawa. Buat teman-teman, hikmahnya di sini adalah saat kita benci kepada seorang, saat kita sakit hati kepada seorang, jangan pernah mengirim hal-hal negatif. Kenapa? Itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Saat kita disakitin oleh seorang, itu kita doakan. Ya Tuhan, semoga rasa sakit ini menjadikan ladang rezeki, menjadikan kebaikan perjalanan baik dalam hidup. Supaya kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi. Cukup doakan seperti itu. Saat kita sakit hati, saat kita dikecewakan oleh seorang, kita mengirim hal-hal aneh, maka hidup kita akan terus hancur. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini, merasa gak sih diri kalian semakin hari atau semakin bertambahnya waktu kayak seperti ini aja, gak ada perubahan. Saat ingin maju pasti kayak gini-gini aja. Bahkan saat ingin kerja, usaha atau apapun gak ada perubahan sama sekali. Kita harus introspeksi diri. Ada gak sih kesalahan yang ada di masa lalu? Jika kita mengalami kesalahan di masa lalu atau perbuatannya, namanya manusia kan tidak luput dari salah. Mungkin kita bisa hapus karma tersebut dengan cara kita berbagi ke orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan, supaya aura positif kita itu tuh menghapus karma-karma kehidupan. Dan dari tragedi ini adalah Mian belajar bahwa sosok yang korban sekarang itu adalah sosok yang baik, sosok pekerja keras, sosok yang bertanggung jawab, tapi hanya karena ulah gaib itu dia jadi melakukan kesalahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga beliau juga ditabahkan, dan para korban semuanya, para korban yang meninggal juga ditempatkan di sisi Tuhan, tenang. Dan untuk yang masih luka-luka, semoga cepat pulih lagi, berjuang lagi untuk kehidupan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Mungkin itu aja dari Mian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Gak kerasa ya, YouTube Mian udah mau 50.000 subscriber berkat dukungan kalian. Karena YouTube yang lama hilang, jadi Mian kayak takjub banget atas antusias kalian dan support kalian. Terima kasih sebelumnya. Mian mengingatkan, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan selebihnya terserah kalian. Mian mau pamit. Dadah semuanya. Dadah. Kenapa ya penerawangan ini kayak ada yang nutupin? Apa tempat itu ada apa ya? Jadi kayak menerawang tadi kayak ada yang nutup. Biasanya kalau ada yang nutup berarti ada aura negatif yang dimana tidak ingin dibongkar.